kepada Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan dengan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untayan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang hari ini diwakili oleh Bapak Kasih Tenaga Teknis Bapak Arman. Selanjutnya kepada panitia penyelenggara dari acara web hari ini, yang terhormat juga kepada Ibu Psikolog Ibu Meria Susanti, juga kepada perwakilan dari orang tua murid. Rasanya sangat terhormat sekali pada hari ini diberikan kesempatan oleh pihak penyelenggara untuk mewakili guru. Kebetulan saya adalah salah seorang guru SMP di Kota Padang, di mana sekolah kami itu di SMP Negeri 6. Dan alhamdulillah tadi juga saya lihat Ibu Kepala Sekolah kami juga hadir ikut bergabung dalam melihat pemaparan materi hari ini. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana implementasi program belajar dari rumah dan efektivitas pencapaian kompetensi siswa. Jadi materinya mungkin bisa Bapak Ibu lihat di layar, yaitu implementasi program belajar dari rumah dan efektivitas pencapaian kompetensi siswa. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin bagi kami para guru bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang asing bagi kami gitu. Karena sebenarnya dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu pun sudah diatur mengenai standar proses, di mana poin ke-13 bahwa peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Jadi di sini sebenarnya kita sekarang sedang menghadapi yang namanya pandemi. Kita sedang menghadapi suatu wabah yang namanya COVID yang sudah kita alami mungkin dari awal tahun sampai bulan September, dan kita juga tidak tahu kapan berakhirnya. Bagi kami guru mungkin tidak pernah terbayangkan, walaupun dalam proses belajar mengajar setiap hari kita juga pastinya menggunakan yang namanya teknologi gitu. Tapi kami tidak pernah membayangkan kalau proses pembelajaran yang kondisinya pada saat ini gitu, di mana kita harus memberikan pengajaran kepada siswa itu dari secara daring. Nah, kebetulan SMP sesuai yang dipaparkan oleh Bapak Arman tadi, SD atau SMP, pada umumnya SMP di Kota Padang itu dia menggunakan yang namanya aplikasi G-School. Nah, di mana di aplikasi G-School tersebut guru mengupload materi, di mana materi tersebut nantinya ketika siswa sudah didata, namanya digabungkan ke kelas, itu ketika guru upload lalu ditunjuklah kelas tersebut sehingga nanti siswa bisa mengikuti materinya dari rumah gitu. Next. Jadi untuk mendukung bagaimana implementasi dari materi ini, implementasi dari program belajar dari rumah ini tentunya sesuai dengan kurikulum nasional, di mana implementasi ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan maksimal untuk mencapai kompetensi yang maksimal ketika adanya kerjasama antara guru, antara siswa dan orang tua siswa. Sehingga di sini memang dituntut bukan hanya guru saja yang berperan aktif di sekolah, tetapi orang tua siswa dan siswa juga harus memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar.
Karena apa? Ketika misalkan kita di sekolah, kita melakukan face to face, guru bisa membimbing secara maksimal. Tetapi ketika sekarang Ananda belajar dari rumah, kami tidak bisa mengawasi. Misalkan Ananda belajar membuka aplikasi G-School. Kalau tidak didampingi orang tua, mungkin ketika belajar ada juga yang main game. Setelah membuka aplikasi, ada juga yang mungkin tertidur lagi. Jadi di sini perlunya kerjasama antara orang tua, guru, dan juga keinginan siswa untuk belajar dengan serius gitu. Next. Nah, kita bisa lihat di sini ketika pembelajaran dari rumah, ketika pembelajaran daring itu, sebenarnya pembelajaran daring ini kan bukan pembelajaran yang baru. Cuma ketika pandemi ini kita harus setiap hari, kebetulan kalau anak SMP itu pembelajarannya itu selama 5 hari, dari Senin sampai Jumat, dari jam 7.30, kalau Senin sampai Kamis sampai jam 12, kalau hari Jumat itu sampai jam setengah 10. Pasti akan timbul masalah. Yang pertama yaitu apakah pembelajaran dari rumah ini terbukti efektif. Next. Jadi kalau kita berbicara efektivitas, berarti efektivitas di sini adalah tepat sasaran. Apakah proses pembelajaran ini tepat sasaran? Ini akan sangat berbeda ketika guru menyampaikan di sekolah gitu, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran face to face dirasa lebih efektif. Kenapa? Karena kita bisa melakukan interaksi, kita bisa melihat reaksi, kita bisa memberikan pengajaran, kita juga bisa memberikan pendidikan. Karena seyogyanya fungsi guru ini adalah mengajar dan mendidik. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran melalui aplikasi, ini akan sangat sulit rasanya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi atau mungkin juga pengalaman teman-teman guru di luar sana gitu kan. Jadi ketika kita memberikan materi, kebanyakan anak-anak itu banyak yang kurang paham gitu. Apalagi misalkan materinya seperti atau pelajarannya adalah pelajaran matematika, pelajaran IPA, itu harus diterangkan dulu gitu. Selanjutnya, akses untuk bertanya. Jadi ketika siswa tidak paham, ketika dia belajar menggunakan aplikasi, ketika kita di sekolah, kita bisa langsung bertanya kepada guru. Atau minimal kalau misalkan mereka tidak paham, mereka itu bisa bertanya kepada rekan sejawat. Tapi ketika pembelajaran daring, disinilah perlunya kerjasama orang tua. Apalagi untuk siswa SD. Siswa SD yang belum paham mungkin apa itu pembelajaran daring, jadi perlunya peran orang tua di sini. Selanjutnya sebagai siswa apa tugas kita? Kita juga lebih kreatif, mencari mungkin di internet, di Google. Kita bisa menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan sebagai guru, tentunya kita juga harus kreatif. Tidak hanya kita mengandalkan aplikasi, tidak hanya kita menggunakan WA, kita bisa membuat video-video pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Kelebihan pembelajaran dari rumah. Sebenarnya segala sesuatu kebijakan yang dibuat itu pasti ada plus minusnya. Yang pertama yaitu siswa merasa lebih santai dan senang. Kenapa siswa merasa lebih santai? Karena mereka itu belajar dari rumah mereka sendiri. Jadi tidak ada mungkin perasaan tegang, perasaan takut, diganggu teman, dan sebagainya. Yang kedua, siswa mempunyai lebih banyak waktu dengan anggota keluarganya, yang mungkin biasanya ketika kita full day, masuk jam 7, pulang jam 3 atau jam setengah 4, ketika sampai di rumah mungkin kita sudah capek. Dan orang tua pun bekerja sudah capek gitu. Sehingga apa? Sehingga silaturahmi antara anggota keluarga itu mungkin sangat jarang tercipta. Tapi ketika kita melakukan pembelajaran daring,
itu dari jam 7 sampai jam 12, siswa itu memiliki banyaknya kebebasan waktu, sehingga apa? Bisa digunakan untuk bersilaturahmi bersama anggota keluarganya. Selanjutnya, siswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah gitu kan. Di sini kita lihat dari kelebihan pembelajaran dari rumah. Selanjutnya, siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang. Kenapa siswa merasa lebih tidak tegang? Ya karena itu tadi, karena mereka itu belajar mungkin bisa sambil minum, bisa sambil makan, sambil melihat aplikasi pembelajaran, sambil membaca materi. Next. Nah, ketika ada kelebihan itu pasti ada kekurangan. Ketika kita belajar dari rumah, kalau saya sebagai wali kelas juga, sebagai guru juga selama ini pastinya mendapatkan masukan-masukan dan saran gitu. Yang pertama yaitu kendala kita, kekurangan dari belajar dari rumah itu yang pertama adalah masalah masih adanya siswa yang tidak punya smartphone. Nah, itu adalah kendala yang memang sekarang ini mungkin tidak hanya di sekolah saya, mungkin rata-rata di sekolah yang lainnya seperti itu. Jadi pembelajaran daring ini sebenarnya tidak memberatkan gitu. Kalau kita memang tidak punya smartphone, kita bisa luring. Kita bisa jemput siswa, bisa jemput tugas ke sekolah. Misalkan kita ke sekolahnya hari Senin depan itu tugasnya diantar lagi. Terus diberikan tugas yang baru, begitu selanjutnya. Yang kedua yaitu merasa boros dikarenakan kuota yang cepat habis. Karena kita tentunya paham, setiap kita itu tidak sama kehidupan perekonomiannya, tidak sama jumlah pendapatan orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga banyaknya anak yang terkendala dalam pembelian kuota. 1 giga itu saja mungkin ketika mereka membuka aplikasi hanya untuk 2 hari. Sementara kalau kita bahas 1 giga aja paling murah dari provider tertentu itu misalkan Rp7.000. Jadi bagi orang tua yang pada saat sekarang ini aja makan susah, membeli kuota itu adalah tantangan tersendiri gitu. Tidak bisa membeli kuota, tidak bisa anak mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu tidak semua siswa memahami materi. Nah, jadi materi yang disampaikan oleh guru, jadi kadang ketika materi itu diberikan, siswa kan disuruh memahami. Tapi ketika kalau kita tatap muka di sekolah, mereka tidak tahu, ya kita katakan, anak ibu, siapa yang tidak mengerti silahkan bertanya. Tapi ketika mereka belajar daring, ketika mereka belajar dari aplikasi, kesulitan mereka untuk memahami materi. Mau bertanya pun kadang mungkin malu, kadang mereka pun mungkin sungkan untuk bertanya. Sementara ke teman yang lain pun seperti itu. Teman yang lain pun kalau kita bertanya pun belum tentu mengerti. Selanjutnya, siswa merasa kegiatan sosial dengan temannya terhambat. Kalau kita pembelajaran face to face, pembelajaran yang umum di sekolah, tentunya kita bisa bertemu teman-teman, kita bisa tertawa, kita bisa bersosialisasi. Karena setiap kita ketemu dengan orang baru itu pasti akan terjadi interaksi. Ketika mereka belajar di rumah itu pasti akan timbul kebosanan. Justru disinilah peran guru, bagaimana caranya supaya siswa itu bisa tertarik untuk belajar. Pembelajaran kita tuh harus kita buat semenarik mungkin. Next. Lanjut. Nah, jadi pembelajaran pada masa pandemi COVID ini memungkinkan siswa untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring agar bisa tercapai dengan maksimal itu perlunya kerjasama antara guru, antara siswa dan orang tua siswa. Kalau hanya guru saja di sekolah yang ingin tercapai kompetensi, sementara orang tua siswa di rumah tidak bekerja sama, itu tidak akan tercapai kompetensinya gitu.
Selanjutnya adalah penggunaan aplikasi atau media seperti media G-School dan lain sebagainya. Yang namanya media itu dia tidak akan pernah bisa menggantikan yang namanya peran guru. Sehebat apapun media tersebut, dia tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru. Karena apa? Karena seyogyanya guru itu mengajar dan mendidik. Walaupun ini menurut pengalaman saya pribadi ya, Bu ya, Bapak, ketika pembelajaran daring ini justru kami tuh lebih maksimal sebenarnya ke anak didik. Sampai misalkan pagi hari masih absen, belum masuk ke aplikasi, itu malahan kami telepon. Kadang anaknya ditelepon nggak angkat, misalkan kita hubungi orang tuanya. Jadi benar-benar di sini maksimal gitu. Next. Jadi sebagai penutup gitu kan ya. Di sini kemajuan teknologi memberikan dampak besar terhadap perkembangan pendidikan. Jadi para pendidik bisa memanfaatkan dari teknologi ini untuk mempermudah proses belajar mengajarnya. Jadi yang awalnya memang kita gagap teknologi, sekarang mau tidak mau kita memang harus melek teknologi. Walaupun di awal kita memang merasa proses pembelajaran ini asing dan sulit, tapi ketika dijalankan ini ternyata sangat asik gitu. Selanjutnya saya sebagai guru dan mungkin teman-teman di luar sana juga menyarankan, yaitu pembelajaran yang melalui video call, pembelajaran melalui Zoom dan aplikasi yang lainnya itu perlu dioptimalkan lagi. Mungkin kendala kuota tadi seperti yang Bapak Arman bilang tadi, mungkin dengan pemasangan wifi di masjid atau tempat-tempat sentral tertentu sehingga memudahkan anak dalam meminimalisir untuk pengeluarannya dalam membeli kuota. Yang kedua yaitu pemberian pembelajaran itu lebih ringkas, lebih tepat, lebih jelas, namun sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Yang ketiga, meminimalisir mengirim materi dalam bentuk video berat untuk menghemat kuota. Karena saya sendiri pernah lihat gitu ya, SD itu masih SD itu pembelajarannya semuanya dari YouTube. Jadi kita sebagai guru juga harus pintar gitu, mencari ide, kita harus lebih kreatif menciptakan inovasi pembelajaran di mana yang hemat kuota namun bisa menarik untuk siswa. Selanjutnya pemilihan materi itu harus menurut bahasa yang mudah dipahami. Karena apa? Karena kalau gurunya terlalu menggunakan bahasa istilah atau tingkat tinggi, siswanya juga akan sulit memahami, sehingga implementasi pembelajaran dari rumah ini nantinya tidak akan tercapai. Yang terakhir, kami sebagai guru mungkin tidak pernah bosan-bosannya dalam mengingatkan siswa, apalagi siswa yang tidak lengkap tugasnya. Jadi justru di sini kita dituntut lebih sabar, kita dituntut untuk kerja yang ekstra pada saat sekarang ini. Mungkin bisa dikatakan kalau tugas guru ini 24 jam sekarang. Mengapa? Karena kadang anak itu jam 10 malam, Bu, tugasnya saya yang belum lengkap apa Bu? Kalau kita memang masih sempat untuk balas, pasti akan kita balas gitu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana implementasi program belajar dari rumah ini. Implementasi program belajar dari rumah ini akan sukses apabila adanya kerjasama dari guru, siswa, dan orang tua siswa. Sehebat apapun metode dan aplikasinya, kita sebagai guru harus lebih giat dan bekerja keras lagi untuk menciptakan inovasi-inovasi agar anak didik kita bisa tertarik, bisa betah untuk menerima pembelajaran. Kepada orang tua siswa juga seperti itu, karena tugas mendidik ini bukan hanya tugas guru di sekolah. Karena banyak orang tua yang menganggap kalau pembelajaran daring ini
hanya tugas guru. Sebenarnya kita tidak bisa seperti itu. Sebenarnya kita harus bekerja sama sehingga bisa tercapainya kompetensi pembelajaran nantinya. Mungkin sekian dulu pemaparan dari saya. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Shirley atas paparan yang udah disampaikan, sangat luar biasa sekali ya Bu ya, dan itu tidak hanya dialami oleh Ibu Shirley tapi dialami oleh semua guru-guru ya dalam proses pembelajaran daring, karena memang luar biasa sekali pengaruh corona ini ya Pak Arman ya, merubah tatanan kehidupan gitu. Jadi kita semuanya berubah total gitu, tapi yang terpenting adalah nilai-nilai atau kompetensi yang memang diharapkan di dunia pendidikan itu bisa tercapai, walaupun sebenarnya tidak bisa maksimal 100%. Tapi adalah bagaimana anak-anak bisa memahami apa yang diberikan oleh guru-guru. Kalau misalnya guru memberikan 10, mungkin anak-anaknya bisa menyerap 5, 4, 3 gitu ya. Jadi setidaknya sudah bisa dimengerti atau dipahami oleh anak-anak kita di rumah. Dan juga kepada orang tua, memang tidak hanya pembelajaran ini tidak hanya dibebankan kepada guru saja, tapi memang peran orang tua ini sangat besar diharapkan pada pembelajaran daring seperti ini gitu. Oke, terima kasih Ibu Shirley atas pemaparannya yang keren banget gitu ya. Jadi selanjutnya kita berikan kesempatan kepada